Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Pada tahun 2021, Komnas Perempuan menyatakan ada 2.945 kasus kekerasan seksual. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Selamat malam teman-teman dan dosen. Perkenalkan, nama saya Bertilika Hanja dengan NIM 2224001 dari Prodi Agribisnis. Di sini saya menjelaskan tentang kekerasan seksual. Faktanya, siapapun bisa menjadi korban atau sasaran pelecehan seksual. Kita tidak hanya bisa bicara soal sentuhan, tetapi apa yang disebut dengan catcalling maupun kekerasan kencan itu termasuk dalam kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja dan kapanpun itu tanpa memandang bahwa kita itu siapa. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh pandangan yang menurutnya saya itu termasuk dalam kekerasan seksual. Yaitu yang pertama itu dampak jangka panjang. Kekerasan seksual sering mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan, kesulitan dalam menemui orang baru, dan masalah kesehatan maupun fisik. Yaitu maksudnya itu seorang korban bisa mengalami trauma dalam hal apapun itu. Contohnya menemui orang baru, bahkan untuk menemui keluarganya sendiri pun itu sangat berat karena dia memiliki trauma yang sangat berat. Yang kedua itu pentingnya dukungan. Korban sangat membutuhkan dukungan maupun motivasi dari orang tua, dari keluarga, teman, atau seseorang psikologis yang memahami betul bagaimana trauma yang dialami oleh korban kekerasan seksual, untuk diberikan saran maupun cara untuk memulihkan diri sendiri dan mau menemui orang-orang lain. Terus yang ketiga yaitu bukan kesalahan korban. Banyak yang menyatakan bahwa kesalahan terbesar korban yaitu mencari masalah atau berpakaian seksi atau yang berpakaian ketat. Menurutnya saya itu adalah pernyataan yang harus dihindari dari hadapan korban, karena korban itu bukannya mau memancing atau mau membuat hawa nafsu seseorang itu untuk melakukan kekerasan seksual. Bahkan banyak beberapa orang yang mengalami kekerasan seksual itu dengan pakaian rapi. Menurutnya saya itu yang pernyataan yang mencantumkan bahwa berpakaian seksi maupun ketat itu atau korban yang mencari masalah itu bukanlah pernyataan yang termasuk dalam, menurutnya saya itu pernyataan yang tidak efektif atau pernyataan yang tidak seharusnya dilontarkan kepada korban kekerasan seksual. Yang kedua yaitu pencegahan kekerasan seksual. Pencegahan kekerasan seksual itu harus dimulai sejak dini melalui pendidikan kesadaran maupun perubahan budaya yang lebih menjunjung tinggi kesetaraan gender. Di sini pencegahan itu bisa dilakukan sejak dini. Contohnya, kita tidak boleh melakukan hal yang seharusnya tidak diizinkan oleh agama maupun negara, baik itu yang menurut orang lain atau yang menurut pelaku itu sesuatu hal yang biasa saja, tetapi itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh negara maupun agama. Yang ketiga itu menurut pendapat saya terkait dengan langkah-langkah maupun upaya dalam penanganan kasus kekerasan seksual, yaitu pelaporan yang mudah dan aman. Contohnya pelaporan yang mudah dan aman itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama saluran pelaporan yang mudah diakses. Contohnya kita melaporkan kepada petugas setempat atau satgas yang bertugas dalam menangani kekerasan seksual. Yang kedua itu kerahasiaan identitas. Di sini kerahasiaan identitas itu
dijelaskan bagaimana kita sebagai penerima laporan atau pemberi laporan itu tidak boleh memberitahukan sembarangan tentang identitas kita sendiri. Yang ketiga itu pendampingan yang dimaksud yaitu kita keluarga maupun petugas satgas yang bertanggung jawab dalam kekerasan seksual itu harus mendampingi korban dalam melakukan pelaporan. Yang kedua itu perlindungan terhadap korban. Yang pertama itu bantuan hukum contohnya itu kita bisa memberikan beberapa contoh hukum yang memang cocok untuk pelaku kekerasan seksual. Yang kedua itu perlindungan dari aman. Maksudnya ini kita harus melindungi korban selayaknya kita menjaga korban itu dengan sukarela, karena dia itu membutuhkan perlindungan dari pihak yang berwajib. Yang ketiga itu pemulihan psikologis. Pemulihan psikologis yang dimaksud yaitu seseorang yang bertanggung jawab dalam hal masalah mental maupun kesehatan fisik itu harus mendampingi korban agar korban itu bisa melakukan pemulihan secara rutin dan tidak mengalami trauma lagi, walaupun pemulihan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Yang ketiga yaitu pencegahan kekerasan seksual dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendidikan seks, yang kedua itu kampanye sosialisasi, yang ketiga pembinaan lingkungan. Jadi baik, hanya ini saja pengertian dari saya menurut kekerasan seksual. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.